Salam jumpa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan di kanal kita Forems 195. Marilah kita terus bertekun, mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Curahkan suka dan duka serta pertanyaan-pertanyaan saudara kepada kami lewat kanal ini. Kami akan merespon melalui video yang terpisah. Di samping itu, kita juga mengeluarkan video-video mengenai iman Kristen yang berkaitan dengan tokoh-tokoh Alkitab seperti para nabi, imam, dan raja, dan juga pelaku sejarah di Alkitab yang dapat saudara ikuti untuk melengkapi proses pembelajaran Anda dan juga penguat iman saudara semua. Kiranya semua itu akan memberkati kita semua. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengar pembelajaran mengenai firman Tuhan. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Allah yang bertahta di kerajaan sorga yang mulia, pada kesempatan ini kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan yang menguasai segala sesuatu. Kami mengucapkan puji dan syukur kami dapat bersama untuk melanjutkan belajar kami mengenai kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kiranya Roh Kudus membimbing kami agar kami dapat memahami firman-Mu yang mulia. Terpujilah selalu nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam video kita yang ke-13. Dan pada kesempatan ini kita membahas bagian yang kedua dari bab 3 dengan subjudul kejatuhan ke dalam dosa, yaitu mengenai kejatuhan manusia. Merupakan kelanjutan video yang lalu. Ini merupakan episode yang keduanya. Kejatuhan manusia ke dalam dosa dapat dengan lengkap kita ikuti di kitab Kejadian 2 ayat 21 sampai 25 dan Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Kita sudah mempelajari dari video sebelumnya bahwa kejatuhan manusia pertama sekali ini berasal dari faktor luar. Di sini kita membuat resume kronologi kejadian tersebut. Yang pertama, dari mulai pembicaraan dengan ular yang melibatkan mulut dan telinga. Yang kedua, pandangan mata yang mendapat pengaruh dari pembicaraan, sehingga buah tampak lebih menarik. Ini berupa informasi atau kita sebut saja data awal. Yang ketiga, data masuk ke dalam pikiran, mengolah informasi baru dari si ular. Yang keempat, masuk ke dalam hati untuk membuat pertimbangan tentang harapan yang lebih baik yang akan diperoleh, yaitu menjadi seperti Allah. Yang kelima, kembali ke pikiran untuk memikirkan bagaimana cara melakukannya. Yang keenam, selanjutnya adalah memberi perintah ke tangan untuk memetiknya. Ketujuh, tahap terakhir adalah memakannya. Hawa memetiknya dan diberinya kepada suaminya yang bersama-sama dia. Dan suaminya pun
memakannya. Kalau diteliti dengan seksama, peristiwa ini terjadi dalam 2 waktu yang berbeda. Yang pertama, pertemuan ular dan Hawa tanpa dihadiri oleh suaminya, Adam. Yang kedua, inisiatif Hawa yang dalam tanda kutip berbekal pengetahuan dari ular memetik buah dan memakannya bersama suaminya pada suatu kesempatan mereka berada dekat pohon itu. Secara logis, Adam tidak akan serta-merta mau mengikuti istrinya Hawa untuk memetik buah dan memakannya bersama-sama. Bahkan untuk mendekati pohon juga mungkin Adam tidak merasa perlu. Karena Taman Eden, seperti yang telah kita pelajari, adalah suatu tempat yang luas. Kenapa kita katakan luas? Karena kita tahu di sana dapat dialiri 4 buah sungai. Taman Eden itu juga sangat indah, sangat berkelimpahan. Tidak akan pernah membosankan. Segala sesuatu hal yang baru terus-menerus mereka alami dalam hidup mereka di Eden. Mereka bisa berjalan-jalan menikmati taman di bagian yang lain tanpa mendekati pohon itu. Peristiwa yang mungkin terjadi di sini adalah Hawa menceritakan pertemuannya dengan ular. Melihat pembicaraan Hawa dan ular yang mengembang sampai menyimpang dari arti sebuah perintah Allah, maka tidak menutup kemungkinan Hawa juga bercerita kepada suaminya dengan cara menarik. Adam yang menerima perintah langsung dari Allah seharusnya bertanya kepada Allah tentang hal ini agar dia mendapat penguatan perintah dari Allah. Sayang, hal ini tidak dilakukannya. Inilah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Setiap pelanggaran terhadap perintah Allah adalah dosa. Berasal dari informasi indera dari luar tubuh, kemudian masuk ke dalam hati. Disinilah bibit dosa berawal. Ular yang merupakan perwujudan iblis menang terhadap manusia pertama. Dia menang karena tujuannya tercapai. Kemenangan iblis atas manusia pertama membuat perubahan pada diri manusia. Pada waktu manusia melanggar hukum Allah, maka sifat alamiahnya mulai menjadi jahat dan menjadi tidak berbeda dengan iblis, cenderung untuk selalu berbuat dosa. Ini yang tidak pernah diberitahu iblis kepada manusia pertama itu, yaitu pengertian menjadi seperti Allah. Tidak dijelaskannya. Disinilah jebakan iblis itu. Ada bagian yang dia sembunyikan. Padahal sebenarnya iblis sendiri pun terjatuh di situ. Mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat terjadi di iblis. Hanya dia tidak jujur mengatakan bahwa mengetahui yang jahat tetapi tidak memiliki kuasa untuk menghindarinya. Disitulah jahatnya iblis. Sekarang manusia telah menjadi sekutu iblis. Tidak ada lagi batas antara yang
menjatuhkan dan yang dijatuhkan dalam dosa. Di sisi Allah tidak akan ada yang berubah, karena tidak akan pernah ada apapun yang terjadi di dunia ini yang membuat Dia berubah. Dia selalu sempurna dalam kepenuhan pada dirinya sendiri. Allah bisa dengan mudah memusnahkan semuanya dan membuat yang baru. Tetapi Allah tidak melakukan itu. Dia Maha Adil, yang sekaligus juga Maha Kasih. Kasih Allah ini yang merupakan identitas diri Allah kita. Allah sedemikian mengasihi seluruh ciptaannya. Dia tidak ingin memusnahkannya tanpa memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Allah juga mengetahui cengkeraman dosa mengakibatkan manusia tidak akan dapat menyelamatkan diri sendiri. Karena manusia sudah memiliki kecenderungan untuk selalu berbuat dosa. Manusia membutuhkan campur tangan Allah untuk menyelamatkannya. Bila Allah tidak peduli, tidak mau campur tangan, maka iblis dan manusia akan bersekutu melawan Allah. Inilah tujuan iblis, menggoda manusia supaya berdosa. Iblis ingin mengulangi cara yang sama yang pernah dilakukannya di surga. Sepertiga malaikat surga jatuh mengikuti dia dalam pemberontakan. Iblis mengetahui bahwa dia melakukan suatu tindakan yang sangat sia-sia. Dia sangat sadar siapa dirinya dan siapa Allah. Pemberontakannya di surga dengan mengatakan not serviam, menolak melayani, berakibat fatal. Iblis makhluk roh. Dia berbicara adalah sebagai roh dari dalam dirinya. Bila roh telah rusak, tidak ada pengampunan. Bagi iblis, semua sudah berakhir. Jalan satu-satunya, dia ingin menarik seluruh ciptaan Allah untuk mengikuti dia dengan iming-iming sebuah pemberontakan terhadap tahta surga. Dia sangat sadar dia berbohong. Berbeda dengan manusia. Manusia jatuh dari faktor luar dirinya. Dan manusia bukan makhluk roh, tetapi memiliki roh. Inilah yang membuat Allah menjatuhkan belas kasihan kepada manusia. Dia berkehendak untuk menyelamatkan. Bagi iblis, janji karya keselamatan yang diucapkan Allah, yaitu permusuhan antara keturunannya dengan keturunan perempuan itu, maka ia mengetahui bahwa usahanya menjatuhkan manusia akan terhalang. Iblis dengan kecerdikannya mulai mengembangkan rencana besarnya. Dia membuat program menggagalkan karya keselamatan Allah. Dia berani melakukan ini karena dia tahu bahwa Allah Maha Adil. Di dalam dirinya tidak akan ditemukan sifat curang. Jadi, bagi iblis, ini adalah pertandingan yang fair. Dia akan menyesatkan semua manusia, bahkan membuat skenario bahwa proses penyalipan tidak pernah terjadi.
Dia akan membuat dirinya sebagai Tuhan yang baru. Dia tidak berani menggunakan nama Allah, Yahweh. Tetapi dia memakai nama Allah yang lain dan bermakna berbeda dengan Allah kita. Dia akan menarik pengikut sebagai umatnya dengan menjanjikan surga yang sangat indah, meskipun hanya berupa surga yang indah secara duniawi. Dia sangat membenci kejadian di mana manusia yang adalah menjadi tujuan kasih Allah akan mendapat pendamaian dengan Allah, sementara dirinya akan mendapat hukuman kekal. Dia akan menempuh segala cara agar janji itu tidak pernah terjadi. Bahkan dia akan mengkondisikan semua perbuatannya berasal dari Allah, karena dia ingin mengaku kepada manusia, dialah Allah. Saudara-saudara terkasih dan para sahabat Forum 195, kita sudah melihat betapa luar biasanya iblis. Dia memainkan rencananya dengan menyelipkannya di antara karakter dasar keilahian Allah. Di kemahasempurnaan Allah menciptakan kesempurnaan di tiap ciptaannya, dimanfaatkan iblis untuk menggunakan kebebasannya untuk menyesatkan seluruh manusia. Bagaimana dengan kita dalam menggunakan kebebasan kita? Kita bisa menjadikan ini sebagai refleksi batin kita. Tadi di kemahasempurnaan Allah, kita lihat sekarang di kemahaadilan Allah. Di kemahaadilan Allah dalam menerapkan hukum untuk ciptaannya, dimanfaatkan iblis untuk menggunakan waktunya untuk menyesatkan seluruh manusia sebelum masa penghakiman datang. Bagaimana dengan kita dalam menggunakan waktu kita? Adakah perubahan? Adakah peningkatan kita untuk memberikan waktu kita untuk lebih lagi kepada Allah kita? Ataukah waktu kita banyak kita pakai untuk kesia-siaan? Ini waktu kita untuk merefleksikan ke dalam batin kita. Ya, iblis sudah diberi hak berupa kebebasan dan waktu untuk melakukan itu. Nanti akan kita perdalam di video-video berikut. Sampai pada suatu saat nanti Allah dalam kekudusannya tidak ingin ciptaannya berkubang di dalam dosa terus-menerus. Di dalam kemahakasihannya, Allah menggunakan otoritasnya. Di dalam keadilannya melakukan penghakiman. Semua makhluk harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sudah siapkah kita apabila waktu penyakit sudah sampai pada saat penghakiman ini? Meskipun harus kita akui, kita sebagai orang Kristen berbeda dengan iblis. Kalau kita sebagai pengikut Kristus yang tulus, kita akan diperhadapkan kepada pengadilan Kristus. Untuk iblis tidak ada itu. Dia hanya mengalami penghakiman akhir.
Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Yang diutamakan Allah adalah kita, manusia yang dikasihinya. Dia merencanakan penyelamatan, sedangkan untuk iblis hanya tinggal menunggu masa pelaksanaan hukuman bagi dia. Iblis tahu semua hal ini. Dia berpacu dengan waktu, menggunakan segala waktunya dan cara yang dia kemas. Segala cara dia lakukannya. Terkadang dia menabrak nalarnya sendiri karena semakin membabi buta. Ini dapat kita lihat ketika dia mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Mari kita lihat. Kita merefer ke Matius 4. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Di ayat 1 sampai 4 sebenarnya merupakan pencobaan terhadap keinginan daging. Ya, keempat ayat ini merupakan pencobaan terhadap keinginan daging. Ayat 1, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat 2, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di ayat 5 sampai 7 merupakan pencobaan terhadap keangkuhan hidup. Ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia ke bubungan bait Allah. Ayat 6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan datang menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Di ayat 8 sampai 11 merupakan pencobaan keinginan mata. Ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat 9, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat terakhir, ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kita bisa melihat dari semua pencobaan yang dilakukan iblis, tampak tiga hal yang sangat nyata dikemas dengan sangat baik.
keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Sebagaimana Rasul Yohanes mengatakan bahwa ketiga hal ini tidak berasal dari Bapa. Kita membaca dari 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, memang benar. Ini terjadi di bumi, di tempat yang suci, Taman Eden, yang dilakukan manusia sempurna, Adam dan Hawa. Ya, semuanya terjadi di tempat Taman Eden. Ketiga hal yang merupakan yang bukan berasal dari Bapa. Saudara-saudara yang terkasih dan para sahabat Forum 195, kita sudah melihat pemaparan di atas bagaimana iblis sudah sedemikian membabi buta melaksanakan rencananya, sampai anak Allah juga dicobainya. Hanya karena satu hal, waktu yang sudah sangat pendek, sangat singkat. Tuhan Yesus dapat dengan mudah mematahkan serangan iblis dengan tetap bersandar kepada Allah Bapanya. Ini bisa kita lihat di ayat 4, 7, dan 10. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Semua jawaban Yesus hanya bersandar pada Bapanya. Dan memang itulah Yesus. Dia hanya melakukan apa yang dikehendaki Bapanya. Saudara-saudara terkasih dan para sahabat Forum 195, Tuhan Yesus mengajari kita untuk melakukan hal yang sama dalam menghadapi iblis. Bersandarlah pada Allah. Dia akan memberi pertolongan dan penguatan kepada kita semua. Kita akan memenangkan iblis. Sebagai pemenang, maka iblis akan meninggalkan kita. Dan lihatlah, malaikat-malaikat Tuhan datang melayani kita. Sampai suatu saat nanti kita menghadap Dia, kita bisa menjawab atas panggilan Allah. Ya Tuhanku, inilah aku siap. Kita akan dipermuliakannya. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami, betapa kami sedemikian terpesona melihat banyak dan luasnya kesempatan dan kebebasan yang Engkau berikan kepada kami. Meskipun demikian Tuhan, kami sering merasa gamang dan khawatir terhadap semak belukar di dunia ini. Tuhan, jangan pernah Engkau meninggalkan kami. Peganglah tangan kami terus, ya Tuhan. Menangkanlah kami dari dalam dunia ini, karena kami adalah milik-Mu. Engkau sucikan hidup kami agar iblis menjauh, ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Terima kasih ya Allah. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.